Bubarkan. Nama pemerintah pada keluarga. Kemudian pada keluarga. Kami atas nama Komandan Komando Pamungkas Jakarta mengucapkan banyak terima kasih atas terlaksananya pemakaman jenazah. Bu akan memperlakukan Ibu Rahmi dengan gelar pahlawan nasional seperti yang lain pada saat Saya kira beliau sudah menjadi mendapatkan Mahaputra dan beliau memang pahlawan. Ya. apakah nanti akan dianugerahin anugerah khusus? Nanti kita tentu akan membicarakan lagi, kita tidak bisa langsung. Tapi kemungkinannya gimana Bu? Apakah diperlakukan seperti yang saat lain? Bu? Ada saja kemungkinan. Terima kasih. Dalam satu hal seperti kita ketahui beliau tadinya sudah disiapkan untuk menjadi di luar, tapi pemerintah khususnya dalam hal ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edi Suarsono, mantan presiden menghendaki yang lain dan itu sudah disiapkan. Jadi beliau itu jadi tetap masih orang sederhana sehingga menjadi suri teladan bagi kita. Menurut Bapak, apakah dia akan diperlakukan sama seperti pahlawan nasional yang lain, dianugerahi bintang pahlawan nasional seperti Ibu misalnya? Saya tadi bertanya-tanya kenapa beliau belum dapat bintang Republik. Dan saya pikir wajar kalau beliau menjadi pahlawan nasional. Terima kasih. Dan kita mendoakan semoga almarhumah mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bersyukur bahwa almarhumah dimakamkan bersebelahan dengan suami almarhumah yaitu Bung Hatta, sehingga dengan demikian bila mana kita berziarah pada Bung Hatta juga bisa sekaligus berziarah kepada makam almarhumah. Menurut saya kaum muda kita, generasi muda kita, terutama generasi muda wanita, kiranya patut mendapatkan patut mengikuti, meneladani daripada keteladanan yang dimiliki atau yang telah dibuktikan oleh almarhumah ibu. Pak, boleh tanya soal lain Pak? Ya. Kemarin Amin Rais menyatakan Pada ketentuan hukum, dan pemerintah akan selalu menindaklanjuti tindakan-tindakan yang berkaitan dengan upaya penciptaan daripada pemerintahan yang bersih, ya, upaya untuk memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan indikasi korupsi atau penyalahgunaan, dan saya yakin bahwa pemerintah akan menindaklanjutinya bila mana memang ada bukti-bukti yang kuat gitu ya. Ngambil apa?
politik dong, ya. Tetapi secara pribadi kan enggak. Bagaimana wong saya menikah saksinya Pak Harto kok. Makanya saya dulu sedih loh waktu Menteri Seknek, Menteri Sekap, Saidlah Mursid minta saya teken sesuatu, saya menolak itu kan. Kan dalam hati saya sempat mikir itu. Pak Harto waktu saya mohon tanda tangan di surat nikah saya, beliau bersedia kok. Sekarang pemerintahan Pak Harto minta saya tanda tangan kok saya tolak. Gitu. Jadi beliau datang di rumah apa Pak? loh, jadi enggak. Waktu datang di rumah saya yang membutuhkan beliau. Pak Harto tadi malam, ya kamu tadi mau datang. Ada perlu ya Pak, saya pengen bicara. Ini kan yang bikin kan Bapak. Ini waktu Bung Hatta sudah sakit-sakitan, saya dan Pak Wangsa menghadap. Nanti kalau Bung Hatta ada apa-apa dimakamkan di mana? Pak Harto diam saja. Kan ada wasiatnya. Ya, wasiatnya begini bunyinya seperti saya katakan toh. Apabila saya meninggal dunia, saya agar dimakamkan di Jakarta, tempat diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan saya ingin dimakamkan di tengah-tengah rakyat, tidak di Kalibata. Ada tambahan tidak di Kalibata, karena seumur hidup saya berjuang untuk kepentingan rakyat. Nah, Pak Harto memilih ini. Lalu ini yang menggambar Pak Harto sendiri. Jadi ini arsiteknya Pak Harto. Yang melaksanakan memang Pak Siswono sebagai apa? Perusahaannya apa itu? Perusahaan bangunan, Bangun Cipta Sarana apa kalau nggak salah gitu ya. Tetapi ini yang menggambar tingkat 3, ini tingkat 3 lagi, ada artinya semua. Ini sebelum lahir, waktu lahir di dunia, dan itu sudah di alam akhirat. Diceritakan semua. Waktu datang dengan siapa Pak? Dengan Mami, dengan Pak Mami. Saya bukan alasan tidak boleh. Beliau menjelaskan, Pak, saya menerangkan dulu karena Ibu Hatta tidak ingin ini ruang menjadi sempit. Kalau ada Ibu Hatta tambah sempit nanti, orang kan susah kalau nyekar. Saya minta dimakamkan di luar. Nah itu permintaan Ibu dengan alasan sempit. Jadi kalau permintaan Ibu sekarang tidak kita laksanakan, kita kembalikan kepada rencana semula, dengan menghilangkan kesempitan itu maka kita tidak melawan wasiat. Karena kemudian ya sudah di situ aja, ini nanti diperbesar. Pak Arton, ini memang kami tidak berani memperbesarkan karena yang menggambar sendiri Pak Harto. Ya saya nanti perbesar, saya yang gambar. Pak Harto bilang gitu. Kenapa ketika itu muncul ide dari Pak Edi untuk memberi Pak Harto? Loh, karena ini makam yang gambar Pak Harto. Dan saya dipanggil Pak Harto, jadi bukan ide tiba-tiba ingin ketemu Pak Harto. Ini makam ini kepres, keputusan presiden resmi ini kepres bahwa di sini makam dari Bung Hatta, dan yang boleh dimakamkan di sini hanya istri, anak, menantu, dan cucu. Stop sampai cucu aja. Plus khusus, yaitu khusus itu adalah sekretaris pribadi Bung Hatta, yaitu Pak Harto menyebutnya sebagai bayang-bayangnya Bung Hatta, yaitu Pak Wangsa Wijaya. Makanya Pak Wangsa di ujung sana, Pak Wangsa dan Ibu Wangsa meninggal dulu dimakamkan di sana. Jadi yang bukan keluarga hanya Pak Wangsa, yang lain tidak boleh. Dan anak tiga, ya mantunya 3, kira-kira gitu toh. Cucunya masing-masing 1. Jadi cucunya juga 3. Hanum di sana. Hanum itu di sana. Jangan salah, kok tiba-tiba Pak Edi ada pikiran pengen ketemu Pak Harto enggak? Jadi dihubungi Pak Edi?